Pagi yang cerah di kota Madinah, secerah wajah para jemaah umroh Askia Fazilatur yang akan berziarah menuju ke daerah Badar. Bus pun melaju ke lokasi yang dikenal dengan peristiwa Perang Badar. Perjalanan kurang lebih akan ditempuh selama 2 jam. Saat di perjalanan, Ustadz Ahmad banyak bercerita tentang kisah di balik Perang Badar. Tujuan mereka yang pertama adalah Sumur Bairuha atau Ar-Ruha yang berjarak 81 km dari kota Madinah Al-Munawwarah. Di tempat tersebut, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya pernah beristirahat sebelum terjadinya Perang Badar. Karena air sumur tersebut dianggap beracun, maka Nabi besar Muhammad SAW meludahi air tersebut sehingga air tersebut menjadi netral dan bisa diminum oleh semua pasukan muslimin. Jemaah umrah Askia Fazilatur pun juga meminum air dari sumur tersebut. Saat ini, air dari sumur Ar-Ruha dialirkan ke kran-kran untuk mempermudah jemaah yang datang ke sana. Banyak juga dari jemaah yang datang langsung meminumnya dari kran yang tersedia di sana. Bagi jemaah yang ingin membawa air tersebut juga bisa dengan memasukkannya pada jerigen kecil atau botol minuman. Di lokasi tersebut juga ada penjual jerigen mulai dari yang kecil seharga 5 real atau sekitar 20 ribuan hingga jerigen yang berukuran besar. Kunjungan ke sumur Ar-Ruha sendiri baru kali ini dilakukan oleh Biro Umroh Ulul Azmi Group. Haji Ulul Azmi dan juga jemaah pun sangat senang bisa mengunjungi sumur bersejarah itu. Siapa kita? Askia Fazilatur. Biro Umroh dan Haji. Perjalanan ziarah jemaah Askia Fazilatur masih berlanjut. Bus pun melaju ke lokasi kedua, yaitu ke makam para syuhada Badar. Di dalamnya terdapat 14 syuhada yang wafat dalam Perang Badar. Perang Badar sendiri sangat bersejarah bagi umat Islam. Siapa kita? Askia Fazilatur. Luar biasa. Biro Umroh dan Haji. Haji Ulul Azmi. Haji Ulul. Sholawat Badar. Sholatullah. Salamullah. Ala Meskipun matahari di Badar kali ini cukup terik, namun jemaah Askia Fazilatur tetap bersemangat untuk melihat langsung lokasi Perang Badar dan tempat dimakamkannya para syuhada Badar yang telah berjuang di medan perang melawan kaum kafir Quraisy. Perjuangan dari para syuhada Badar inilah yang harus kita teladani dalam memperjuangkan agama Islam pada saat itu. Di sana terdapat tugu yang bertuliskan nama para syuhada Badar yang telah gugur. Masih ada beberapa lokasi lagi yang akan dikunjungi jemaah Askia Fazilatur. Maka jemaah pun bergegas untuk kembali naik ke bus. Bus pun kembali melaju, kali ini akan mendatangi Masjid Al-Ares. Di sepanjang perjalanan, jemaah disuguhi dengan pemandangan gurun pasir yang terhampar luas di sisi kanan maupun kiri jalan. Akhirnya tibalah jemaah umroh Askia Fazilatur di Masjid Al-Ares. Dahulu, pasukan muslimin berdiam di sebuah bukit di bagian utara. Di bukit tempat muslimin berdiam itu dulu didirikan semacam tempat perlindungan bagi Rasulullah yang terbuat dari pelepah-pelepah kurma. Saat ini di lokasi itu berdirilah sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Aris alias Masjid Pondok Kurma. Masjid tersebut memiliki 2 menara kembar. Di lokasi masjid itulah Rasulullah SAW berdoa meminta kejayaan pasukan muslimin. Jika pasukan muslimin kalah dalam pertempuran itu, kata Rasulullah dalam doanya, maka lenyap sudahlah agama Allah dari tanah Arab. Di dekat area Masjid Al-Aris terdapat kuburan Abu Jahal. Anehnya, saat di sana, aroma yang tercium adalah bau busuk yang tak pernah hilang meskipun sudah sangat lama. Kuburan Abu Jahal di atasnya terdapat tumpukan batu. Batu-batu tersebut adalah batu yang dilemparkan oleh umat muslim yang datang ke sana hingga berbentuk gundukan batu. Bau. Mereka orang-orang Pakistan marah dan melempar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Saya sama satu jamaah ini memang sengaja tidak saya bawa sini, tapi inilah makam dari Abu Jahal. Abu Jahal ya, yang mati dalam perang Badar, sedang syuhada kira-kira 2 kilo dari sini.
Di sini bau, sangat bau sekali. Ya, bau apa? Gak enak ya, batang ya. Nah, jadi saya di sini di belakangnya Masjid Aris, tempat di mana Nabi di mana Nabi mengatur strategi untuk melaksanakan perang menunggu datangnya pasukan Badar, musyrikin dari Mekah. Bagaimana perasaan Bapak ketika berkunjung ziarah di tempat ini? Ya, ya sangat kesel ya kalau ini Abu Jahal, karena dia merencanakan Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga maka jemaah sini juga berusaha untuk menimpuk kembali beliau, karena memang rencana jahat beliau tuh sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Abu Jahal adalah salah seorang pemimpin penduduk Mekah yang terkenal akan permusuhannya terhadap kaum muslim. Ia selalu memusuhi Rasulullah SAW dan menolak dakwah dan kenabiannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyebutnya sebagai Abu Jahal atau bapak kebodohan. Ia mati terbunuh saat perang Badar di tempat tersebut pada 17 Ramadan pada tahun 624 Masehi. Lokasi kelima yang dikunjungi oleh jemaah SK Fasiratur adalah Jabal Malaikat. Gunung pasir tersebut sangat berkilau seperti emas. Meskipun panas suhu saat itu di Jabal Malaikat, namun beberapa jemaah memilih untuk naik ke puncak Jabal Malaikat. Pertempuran besar di lembah Badar tersebut terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 17 Maret 624 Masehi. Ribuan malaikat turut bergabung dalam pasukan muslim yang melawan pasukan Quraisy dalam perang Badar. Bantuan para malaikat ini membuat pasukan muslim berhasil menang. Kisah ini tercatat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 123-126. Di gunung apa, Pak? Jabal Malaikat di kawasan Badar. Nah, kok bisa sana? Tadi pakai sepatu nggak sih? Pakai sepatu, Pak. Panas, Pak. Terus gimana? Panas pasirnya. Pakai, Pak. Oh gitu. Terus, kalau nggak pakai panas. Iya, Pak. Terus tadi pakai sepatu. Akhirnya terus ya. Iya. Akhirnya terbenam Nah, kakinya, Pak. terus di sana angin nggak, Pak? Angin ada tapi nggak sebegitu. Tapi udaranya pantet ya, nggak panas ya. Terus kalau Bapak di atas melihat sini gimana? Kecil-kecil ini. Kecil-kecil, Pak. Sangat luar biasa. Saudaraku yang mesti telah bergabung bersama kami, bila Anda belum mami, silakan cari informasi kepada alumni atau langsung kepada kami Sindo Wisata Haji Ulul Azmi Pensiunan Polisi. Sindo Wisata tidak hanya janji telah teruji dan terbukti, harganya pantas. Oke. Programnya jelas, pembimbingnya berkualitas, mutawifnya cerdas, jamaahnya diberi fasilitas, ziarah dan ibadahnya tuntas, di hati akan membanggakan, insya Allah puas. Siapa kita? Siatur, Roko dan Haji, Haji Ulul Azmi. Masih ada lokasi menarik yang didatangi oleh jemaah umroh SK Fasiratur, yaitu Taman Badar. Ada tulisan ikonik yang dijadikan lokasi bersuah foto di sana. Tulisan I Love Badar selalu menjadi spot menarik saat mengunjungi kota Badar. Salatullah salamullah ala Tim Liputan melaporkan.